Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Bulungan, Ketua DPD Kabupaten Tanah Tidung, yang saya hormati saudaraku Bang Abdul Qadir selaku pengurus DPW Partai Amanat Nasional sekaligus merangkap anggota DPRD Kota Tarakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amanat yang diberikan oleh partai kepada kita. Dan yang paling harus kita syukuri hari ini bahwa kita masih dihindarkan dari pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua terhindar, dan kalau Allah berikan kita ujian untuk terpapar COVID-19, Allah sembuhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku, agenda pertemuan kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah pertama dalam rangka konsolidasi dulu, karena dari sekian lama kita sudah tidak pernah silaturahim baik secara offline maupun online gitu. Nah, dikarenakan dengan pemberlakuan PPKM level 4 untuk Kota Tarakan dan PPKM level 3 untuk Kabupaten Tanah Tidung, ini sangat-sangat menghambat beberapa agenda pertemuan kita dalam rangka konsolidasi untuk memantapkan Partai Amanat Nasional. Tapi namun tidak mengurangi semangat kita tentunya, dan saya juga menyampaikan permohonan maaf saya, mungkin selama ini saya terlalu disibukkan dengan aktivitas ya, karena sebagai kepala daerah, maka kemarin untuk mengkoordinir, untuk menggerakkan roda organisasi partai DPW, saya banyak melimpahkan kepada saudaraku Sekwil. Dan alhamdulillah saya lihat saudaraku Sekwil bisa menjalankan amanat itu dengan baik dan mengkonsolidasi dengan teman-teman. Ya, mohon maaf tidak lain dan tidak bukan ya, karena kami kepala daerah sekarang juga harus diwajibkan untuk fokus tidak lain dan tidak bukan semua berbicara penanganan COVID-19. Uang kita ini habis untuk berbicara penanganan COVID-19 saja. Dan hari ini kita juga lagi fokus bagaimana untuk memberikan atau memutus mata rantai penanganan COVID-19 semua daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Termasuk itu salah satu agenda yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri kemarin pada saat berkunjung ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, kemarin saya mohon maaf tidak dapat ikut bergabung dengan teman-teman yang harusnya rapat pemantapan yang dilaksanakan di hari Jumat itu, yang dipimpin langsung oleh Mas Pipa Yoga. Nah tadi kemarin malam tanggal 6 Agustus saya diundang oleh Ketum dalam rapat virtual Zoom juga, rapat terbatas saya dengan 10 ketua DPW kemarin, dan instruksi Ketum itu tidak lain dan tidak bukan pertama adalah membahas tentang instruksi menyelenggarakan munajat akbar. Munajat akbar itu nanti. Munajat akbar yang dimana yang telah sesuai dengan surat kepada Ketua DPW Partai Amanat Nasional dan DPD Partai Amanat Nasional tertanggal 4 Agustus 2021, yang menginstruksikan bahwa bersama ini disampaikan bahwa DPP PAN akan menyelenggarakan acara Munajat Akbar untuk Indonesia Sehat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 secara virtual. Sehubungan dengan hal tersebut, DPP PAN menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Menginstruksikan kepada DPW dan DPD untuk menyelenggarakan munajat bersama agar bersama setelah waktu maghrib dengan menghadirkan atau dipimpin oleh tokoh alim ulama di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengundang DPW dan DPD PAN bersama-sama mengikuti acara munajat akbar yang diselenggarakan DPP PAN secara virtual. Nah, ini saya minta saudaraku Sekwil pelaksanaannya di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Baik, Ketua. Jam 19.00 sampai dengan selesai. Nah, artinya di kita jam 8 ya, jam 20
Iya. Nah, saya minta saudaraku Sekwil ini dikonsolidasikan kembali, dimantapkan. Baik. Dan kalau ada anggota DPR yang tidak hadir, tolong Ketua DPD Bulungan, kalau tidak hadir ini akan diberikan surat peringatan, Pak Ketua. Termasuk anggota DPRD provinsi ya, supaya karena ini saya lihat disiplin kader-kader kita ini mulai ngendor-ngendor ini. Jadi sedikit-sedikit kita harus pakai surat peringatan dulu ini Bang Kadai, supaya kesadaran teman-teman ini kan melihat bahwa partai kita ini memang masih ada aturan main gitu yang harus diikuti. Nah, dan kemudian ada amanat dari ketum sebelum kita nanti memasuki yang acara yang hasil rapat tanggal 7 Agustus tadi ya, yang berbicara tentang ada 7 poin. Salah satunya yang berbicara tentang kompensasi, rekrutmen anggota PAN dan lain-lain. Nah, sebelum itu bahwa amanat ketum kemarin dengan kita bahwa di tanggal 12 itu bagi DPD ini, tapi dalam tanda kutip lah, saya masih memberikan kelonggaran, nanti berbeda dengan konsepnya ketika kita dengan HUT PAN. HUT kita yang ke-23 pada tanggal 23 Agustus. Nah, saya minta kepada teman-teman yang untuk di tanggal 23 Agustus itu kita akan merayakan HUT PAN. Nah, kami di DPW kita akan membuat mungkin ada semacam rencana aksi kegiatan sosial Pak Sekwil. Ya. Nanti kita tentukan di mana spot-spotnya. Kita akan membuat bakti sosial, mungkin kita membagikan sembako atau apalah gitu namanya kepada masyarakat, nanti dipetakan masyarakat mana yang terpapar. Nah, ini juga saya minta aksi ini akan dilaksanakan oleh teman-teman pengurus DPD. Kan ada dana-dana uang-uang dari DPD, uang partai itu boleh digunakan. Atau bagaimana, apakah nanti uang-uang yang dari yuran-yuran anggota DPRD juga bisa digunakan, Pak Ketua. Kalau kami di Kabupaten Tanah Tidung sebenarnya uang-uang untuk uang partai politik itu di bulan 6 kemarin sudah kita bagikan. Saya tidak tahu, provinsi belum dibagi sampai sekarang. Padahal instruksi BPK itu bahwa uang bantuan partai politik itu harus diberikan pada anggaran tahun APBD murni, bukan di APBD perubahan. Nah, kami kemarin sudah kami realisasikan itu. Makanya Pak Ketua DPD PAN Tanah Tidung kan diam-diam dia ada bunyinya. Kalau dia berbunyi berarti uangnya tidak ada. Tapi kalau sudah ada uangnya diam dia kan, begitu dia Pak Ketua DPD sama Kadai. Nah, jadi kita minta kepada DPD agar membuat kegiatan. Nanti kalau untuk DPW itu oke, kita laksanakan. Maksud saya Pak Sekwil nanti dipetakan nanti berapa dana yang dibutuhkan. Ya tidak apa-apa lah, nanti Pak Ketua DPW nombok dulu, nanti cair uang DPW kan diganti haruslah. Maksud saya paling tidak di tanggal 23 Agustus itu harus ada kegiatan kita dilaksanakan dalam aksi bakti sosial. Nah, kemudian yang kedua saya minta juga ada baleho ucapan yang terpasang di setiap DPD. Artinya di papan-papan reklame atau bagaimana lah. Kalau di mana di Kota Tarakan selama ini kan Ketua DPW masih bisa handle lah kita untuk pengurus DPW ya gitu. Nanti tinggal ditentukan Pak Ketua untuk spotnya di mana yang akan kita pasang. Tapi kalau bisa jangan pas di tanggal 23 Agustusnya. Kalau bisa di tanggal 18 Agustus kita sudah pasang Pak Ketua. Jadi nanti ucapan selamat HUT PAN kita pasang nanti untuk di tanggal 23 Agustus. Jadi maksud saya itu sudah bisa dipersiapkan secara matang dulu semua. Ya Pak Ketua ya, apa saya ya? Baik. Dan saudara-saudaraku Ketua DPD ya. Baik. Dan kemudian yang kedua tadi kembali ke agenda yang munajat akbar. Nah, munajat akbar ini kita perlu mengumpulkan ustadz-ustadz yang ada di kita, ustadz-ustadz yang memang yang propan lah gitu. Nanti dihadirkan sebelum memasuki acara doa bersama ya. Untuk doa bersama munajat akbar itu yang secara virtual. Jadi tadi ketum itu minta dikumpulkan di satu tempat kita sama-sama. Nanti mereka juga mengikuti, tapi saran ketum sebelum mengikuti acara intinya yang jam 19.00 kita di DPD masing-masing itu sudah melaksanakan acara doa bersama duluan. Nah, nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan acara munajat akbar bersama-sama. Nanti di sana sudah dipadukan kata ketum, ada Habib Had, kemudian ada Dasat Latif, kemudian ada ulama NU, ada ulama Muhammadiyah, ada Persis. Jadi sudah dipadukan kolaborasi ulama-ulama yang akan
itu. Nah, ini sesuai dengan arahan ketumnya. Jadi arahan ketum, tapi ini tidak saya wajibkan ya gitu. Kalau memang kita ada rezeki berlebih di DPD, tidak apa-apa di tanggal 12 itu kita juga berbagi-bagilah rezeki yang ada. Nah, tapi yang saya wajibkan adalah nanti di tanggal 23 Agustus. Tanggal 23 Agustus pada saat HUT PAN paling tidak ada aksi sosial kita gitu ya. Pembagian-pembagian apa yang nanti yang kita upload di media, yang kita ekspos secara nasional, nanti akan kita ekspos secara maksimal. Setelah itu nanti akan kita kirim ke DPP PAN. Karena ini untuk 3 Agustus itu kita ada bakti sosial, kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Partai Amanat Nasional. Saya sudah minta tadi kepada saudaraku Sekwil, nanti untuk di DPW kita petakan. Nah, karena fokus kita nanti ada di Kota Tarakan, nah nanti mungkin bisa sharing dengan teman-teman pengurus DPD Kota Tarakan. Nah, teman-teman Kota Tarakan nanti mungkin berbaginya di mana, nanti kemudian DPW berbaginya di mana, biar tidak menumpuk di satu tempat tapi ada pemerataan. Nah, jadi artinya ada diwajibkan untuk ada aksi bakti sosial kita di tanggal 23 atau sebelum tanggal 23 dalam rangka menyambut HUT PAN yang ke-23. Nah, saya juga minta kepada teman-teman agar ada membuat spanduk atau semacam baleho lah untuk ucapan HUT PAN nanti dengan tema nasional. Nanti pasti akan dikirimkan tema nasionalnya apa, kata Bang Pipa Yoga tadi. Nah, itu yang akan kita jadi titik fokus kita di pembicaraan pertama tadi. Nah, mungkin di dalam pembicaraan ini, di pembicaraan pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman ketua-ketua DPD, silakan dulu sebelum nanti kita masuk ke pembicaraan yang agenda yang kedua gitu ya. Karena agenda kedua nanti kita akan membicarakan yang hasil rapat kita tadi tanggal 7 Agustus yang ada 7 poin. Ada 7 poin yang akan kita bahas. Nanti akan kita lanjutkan, tapi mungkin saya fokus kepada dua agenda yang di agenda pertama tadi. Pertama berbicara tentang menyelenggarakan munajat akbar, dan kemudian kedua dalam rangka HUT Partai Amanat Nasional yang ke-23 pada tanggal 23 Agustus. Silakan saudaraku Sekwil, saya kembalikan dulu, nanti setelah itu baru kita masuk agenda kedua. Ini kita diskusi saja dulu di agenda pertama. Silakan saudara. Apakah akan diserahkan ke kami, tinggal menentukan tanggalnya, lalu kami dan teman-teman rapat mau bakti sosial seperti apa. Itu mungkin dulu Ketua. Terima kasih. Pak Ketua, itu kita ikut linknya, langsung link DPP yang ada sudah dibagikan di surat yang tertanggal 4 Agustus, kayaknya sudah di-share oleh saudaraku Sekwil itu di grup DPW. Dan kemudian maksud saya tadi bahwa sebelum memasuki agenda acara, kita tidak perlu mungkin membuat link sendiri, tapi cukup kita membuat baca doa dulu sebelum memasuki di link yang nanti yang ditentukan oleh DPP. Tidak apa-apa, di kita saja dulu. Nanti setelah itu secara bersamaan nanti kita semua bergabung di link yang telah ditentukan oleh DPP nanti. Begitu kira-kira saudaraku. Ya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua mengenai konsep dan tema, maka itu saya bilang tadi, tapi ini saya wajibkan untuk semua DPD-DPD nanti untuk melakukan agenda untuk bakti sosial tersebut. Nah, kata Bang Jul tadi kan bahwa kata ketum dalam rangka untuk membantu masyarakat kita, baik yang terpapar COVID-19 maupun yang tidak terpapar COVID-19. Otomatis pasti akan terdampak kepada sektor ekonomi. Ya, kita melakukan bakti sosial sesuai dengan kemampuan kita saja. Silakan nanti kalau untuk Kota Tarakan, ya mungkin kita kan di sana terfokus ya, karena di sana DPW dan di sana juga ada teman-teman Kota Tarakan. Nah, silakan nanti dilibatkan teman-teman Puan. Nanti konsepnya mau bagaimana, formatnya mau bagaimana, silakan nanti kita bicarakan sama-sama. Tapi kan beda nanti dengan DPD Kabupaten Tanah Tidung dan kemudian Bulungan ya Pak Ketua Rahman Pedengka ya. Saya minta kita fokus pada wilayah-wilayah kita yang memiliki anggota DPR. Ya mungkin kan kalau Malinau ya tidak bisa terlalu inilah kita, tidak mungkin kita supply terus kan gitu. Seperti Nunukan belum bisa, tapi mungkin kalau Kota Tarakan nanti bisa sharing dengan teman-teman ketua DPD Kota Tarakan, nanti bisa di backup dengan DPW ketua. Jadi nanti bisa dimaksimalkan. Apakah nanti kita berikan bantuannya, tapi teknisnya saya serahkan kepada teman-teman DPW nanti untuk membicarakan itu, ya. Itu juga nanti untuk kabupaten kota, untuk Kota Bulungan dan satu Kabupaten Tanah Tidung. Nah, untuk Kabupaten Bulungan ini kan ada 2 anggota DPR kita Pak Ketua DPD.
saya minta untuk Kabupaten Bulungan 2 anggota DPRD ini dimunculkan gitu kan, biar mereka ada panggungnya dia. Nah mungkin detailnya mereka ya silakan mereka mau membuat kegiatan apa, itu saya bilang tadi. Nah bagi teman-teman yang memang sudah menerima untuk pencairan dana partai politik, itu bahasa Bang Jul digunakan untuk dalam rangka menyambut HUT partai politik tersebut, HUT PAN. Nah ini yang saya bilang tadi, jadi ini bisa digunakan anggarannya dengan menggunakan anggaran dari dana parpol tersebut. Jadi seperti itu, saudaraku Ketua DPP PAN Kota Tarakan. Baik, silakan kalau ada ingin ditanyakan lagi. Tidak apa-apa, tapi kalau dia lebih serempak lebih bagus, lebih kepada ending kepada kebersamaan dan dokumentasi kegiatan kita saja, karena itu diminta oleh DPP PAN untuk dokumentasi kita supaya di-share ke DPP PAN gitu. Tanggal 23 itu kalau tidak salah bahasa ketua kemarin ada agenda kita itu agenda dalam HUT PAN itu kita dengan semangat anak muda milenial. Sudah tadi baru dilantik oleh ketum dan sekjen tadi untuk pembicaraan milenial kita. Mungkin agendanya bersamaan dengan itu nanti. Makanya nanti mungkin ada tim media center dari DPP PAN akan mengakomodir itu. Jadi mungkin bisa saja kita melaksanakan kegiatan kita itu di bawah tanggal 23, mungkin di tanggal 20 atau sebelum tanggal 23, 20, 21, 22 boleh, saudaraku. Terima kasih. Seperti Haji Nurdin Hasni, kalau ada kompensasinya dengan teman-teman yang di bawah kadernya belum diselesaikan tanggung jawabnya, tolong segera kita tindak lanjuti, saudaraku DPN Sekwil, ya. Baik. Jadi biar kita berikan dia kompensasi penghargaan selaku caleg terpilih Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 pada caleg tidak terpilih setiap bulan berjalan dengan kesepakatan di daerah pemilihan Natuna. Mungkin saya minta kita akan rapat ulang lagi nanti di tanggal 18 lah, di tanggal 18 malam atau 18 malam. Nanti jadwalnya akan kita bahas lagi kembali 18 Agustus untuk pemantapan untuk laporan persiapan HUT PAN yang ke-23. Termasuk kita membicarakan nanti untuk kontribusi anggota legislatif. Jadi saya minta supaya ini semua nanti terbuka secara seksama dan transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Saya minta saudaraku Sekwil nanti semua anggota DPRD kabupaten kota dihadirkan. Baik. Jadi tidak ada anggota DPRD yang tidak hadir lagi. Jadi tidak ada alasan nanti mereka tidak tahu, mereka ini dan lain-lain lah. Seperti itu ya saudaraku. Siap. Dan kemudian kita sekaligus saudara Sekwil kita mempersiapkan laporan persiapan perkaderan. Nah mungkin kita bisa gandeng sekaligus dengan persiapan pelantikan DPW PAN Kaltara. Ya, di Indonesia yang mengambil pengkaderan pertama itu kota Kalimantan Timur. Kaltim. Itu DPW Kaltim. Nah sekaligus nanti format untuk laporan strategi rekrutmen anggota PAN nanti kita berkoordinasi dengan ketua PKK di saudaraku Mumtaz nanti, karena format kemarin kata Bang Jul nanti akan ada formulasi untuk KTA itu dia nanti akan menggunakan barcode saja, jadi sebanyak-banyaknya, jadi tidak ada lagi kader PAN itu yang sifatnya temporer 5 tahun. Jadi kalau dia jadi kader PAN maka dia akan menjadi kader PAN selamanya, karena akan diberikan kartu, nanti tinggal melihatkan barcode-nya saja sudah bisa terekam. Nah tadi seperti itu kata Bang Jul tadi. Dan kemudian sekaligus laporan untuk persiapan rekrutmen saksi partai pemilu 2024, kemudian monitoring pelaksanaan peraturan nomor 1 tahun 2017 pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 tentang kewajiban caleg terpilih, kemudian monitoring perkembangan aktual kebijakan politik. Nah saya minta ini semua nanti kita ramu Pak saudaraku Sekwil, karena ini nanti akan menjadi pembahasan agenda selanjutnya nanti untuk pengurus DPW. Nanti Bang Jul itu akan minta satu persatu kepada kita untuk memaparkan dan menyampaikan kepada DPP. Jadi
Begitu informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya minta terbuka saja, nanti kalau ada kader-kadernya yang bandel atau dia tidak mau mengikuti instruksi kita, disampaikan saja, ya, disampaikan saja agar dia menindaklanjuti dan menggugurkan tanggung jawabnya kepada kader-kader di bawahnya. Karena itu instruksi Bang Jul tadi kepada kita. Jadi saya melihat ini kan seperti di dapil Bulungan KTT, Pak Rahman Padengka berapa kali bercurhat kepada kita bahwa Pak Nurdin Hasni berapa kali ditelepon itu sangat angkat dan bahkan memblokir nomor Pak Rahman Padengka. Itu kantor sama beliau. DP anggota DPR provinsi mungkin bisa juga disuratin dan langsung dapilnya masing-masing itu disebut nama dan nominal masing-masing untuk kepada orang per orang yang dimaksud. Jadi ditujukan kepada saya, ditujukan Pak Nurdin Hasni, artinya itu surat pemberitahuan untuk melaksanakan kewajiban dia, dan di situ dilampiri nama-nama calegnya, jumlah suara perolehan suaranya, dan nominal yang dia harus kasih. Nah, begitu pula nanti kami DPD juga menyampaikan secara surat juga, secara resmi, itu menjadi dasar. Jadi artinya ketika dia tidak menindahkan, berarti dia tidak mengindahkan aturan partai. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perkaderan, saya mengusulkan kalau perkaderan nanti itu mungkin yang ikut perkaderan sudah harus kita kasih uang transport. Mohon maaf, mohon izin. Kalau umpamanya Tarakan ngirim 10 orang, berarti satu hari umpamanya 100.000, berarti satu hari 10 1.000.000. Kalau umpamanya 3 hari, berarti saya harus siapkan 3 juta. Kenapa? Pertama, mereka tidak kerja. Yang kedua, ketika kita melakukan itu, tentu dapurnya tetap mengepul. Mereka juga semangat untuk mengikuti kegiatan, karena artinya kita mengganti mereka dengan transport. Dan yang ketiga, bagi mereka yang tidak punya kegiatan, tidak punya pekerjaan, tentu dia antusias untuk ikut pelatihan. Kenapa? Ada transportnya. Mungkin dengan cara-cara itu, bagaimana kita menanamkan kepada mereka, mungkin mereka tidak simpati, hanya mau ikut atau mau dapat uang transport, tetapi secara tidak langsung, mudah-mudahan mereka bisa menjadi bagian dari PAN. Tinggal bagaimana melakukan pendekatan emosional. Sehingga bisa jadi pendaftaran pelatihan itu kita buka umum dan kita sampaikan tentang apa aja syaratnya. Tinggal memang saya berharap bahwa perkaderan kita ini bisa menjadi satu kesatuan. Maksudnya untuk awal kita gabunglah dulu, ya. Nanti di mana tempatnya yang representatif, nanti dari setiap kabupaten kota mengirim berapa, tetapi sedikit banyak maksud saya transportnya ada supaya mereka juga bisa fokus untuk mengikuti kegiatan. Maksudnya kita coba rubah ini sistemnya, posisinya. Itu mungkin usulan saya. Terima kasih Ketua. Sebelumnya terkait masalah batas pembayaran itu kan apakah 1 tahun atau 2 tahun. Nah ini kalau bisa, saran saya sih, menurut saya ada surat dari DPW lah, DPW untuk kompensasi itu diberikan dalam 2 tahun atau 1 tahun. Karena ini ada sebagian caleg, mantan caleg kita masih menanyakan kompensasi. Terkait kalau bicara sampai 5 tahun juga kita kompensasi, ini memberatkan juga teman-teman yang mungkin itu Pak Darul Sekwil memberikan masukan dari DPW. Oke, Darul Sekwil. Acuan dan menjadi nominalnya berapa itu sebenarnya sudah diatur oleh DPP. Nanti akan cukup jelas saudaraku DPW yang akan meramu itulah dengan bendahara nanti. Tapi untuk yang DPP mungkin rasanya itu tidak masuk di kita ya saudaraku Sekwil ya. Tindak lanjut itu adalah kompensasi kepada kader-kader kita yang tidak duduk saja. Seperti itu aja Bang Gadir. Jadi tidak ada yang lain-lain. Jadi tambahannya itu hanya sumbangan setoran kita, setoran wajib kita ke DPP itu saja, dan rekeningnya langsung nanti ke rekening DPP pusat. Nah, bahasa Bang Jul tadi, uang ini akan dikembalikan ke DPW. Seperti sekarang itu kan fraksi Partai Amanat Nasional itu dari 40 miliar uang yang disetor mereka, itu bahasa Bang Jul 20 miliar yang sudah dikembalikan ke fraksi Partai Amanat Nasional untuk kebutuhan mereka.
berbicara di dapil wilayah masing-masing. Ya, mudah-mudahan ini menjadi komitmen ketum dan tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita. Saya akan menyiapkan segala sesuatu nanti tanggal 18. Jadi memang ada beberapa hal, jadi memang tadi beberapa hal seperti dikatakan oleh Ketua Bapilu Pemenangan Pemilu tadi, Bang Abdul Qadir. Saya pada prinsipnya, saya sangat sepakat Bang, bahwa memang ini kan ada dua kabupaten yang memang menjadi PR kita bersama, Saudaraku Sekwin. Pertama adalah Kabupaten Nunukan dan kemudian adalah Kabupaten Malinau. Nah, Kabupaten Malinau ini mungkin juga bisa menjadi agenda kita nanti pada saat kita silaturahim Ketua DPD di tanggal 18 di Kabupaten Tanah Tidung, kita duduk bersama-sama, kita bicarakan juga. Karena kalau kita tidak merubah mindset atau tidak merubah siapa yang akan memimpin Malinau ke depan untuk ketua DPD-nya, karena ini kan saya kemarin nyempat, istrinya almarhum itu nyempat berbicara kepada saya untuk merekomendasi satu nama. Tapi kita harus tegas karena partai ini bukan partai dinasti gitu kan. Kita harus melihat siapa yang bisa membesarkan partai. Tentunya kita harus objektif ke depan. Nah, saya sempat berkomunikasi dengan Bupati Malinau kemarin, Bang Wenki, dan Wakil Bupati Malinau, Bang Jakaria. Dia berkomitmen kepada kita karena kita kemarin partai pendukung. Dia akan berkomitmen untuk dapil Malinau Kota, dia akan memberikan 1 kursi. Tapi yang penting siapa orangnya, nah ini yang mereka perlu ketahui. Nah, nanti mungkin ada beberapa nama yang akan kita tawarkan, tapi itu tidak akan saya putuskan sendiri. Nanti bisa jadi pembicaraan, kita diskusi kita sama-sama nanti pada saat pertemuan offline nanti di KTT tanggal 18. Ya. Jadi begitu kira-kira saudaraku Ketua Bapilu. Dan kemudian untuk Nunukan. Nah, menunukan ini memang saya agak hati-hati dalam memutuskan siapa yang akan kita ambil sebagai ketua. Karena target saya ke depan paling tidak kalau Nunukan dapat 1 kursi, target kita Tarakan dapat 2 kursi, Bulungan KTT dapat 1 kursi, paling tidak target kita ada 4 kursi unsur pimpinan, insya Allah saya yakin kita akan bisa dapatkan. Nah, yang penting kan di Kota Tarakan silaturahim kita dengan DW Muhammadiyah bagus saja, ada Pak Arif yang bisa mendongkrak suara, elektabilitas cukup bagus, dan kemudian nanti ditambah dengan tokoh-tokoh yang lain, insya Allah saya optimis kalau Kota Tarakan kita bisa menambah. Paling tidak optimis kita, target kita ada 2 kursi Kota Tarakan. Kalau untuk Nunukan, jadinya sekarang ini kami yang jadi tidak baik karena zaman itu diputuskan oleh saudara Ujang Indung itu kompensasinya itu 25.000 per kepala. Nah, setelah itu komunikasi terputus, artinya kita tidak mengerti apakah dia mau bayar atau tidak, karena memang saya awalnya itu komunikasinya baik, lama-lama malah saya di HP-nya di ini, jadi sampai sekarang ini terputus komunikasi. Karena suara di Bulungan itu, Dapil 2 itu sekitar 10.900. Karena memang habis pulsa kah? caleg Dapil 2 itu kan semuanya kemarin bagus-bagus. Hanya memang ya itu tadi karena sudah ada kompensasinya itu kesempatan, jadi bekerjanya bagus. Jadi kita bisa mencapai suara kemarin itu di Dapil 2 KTT Bulungan sekitar 10.900 berapa saya lupa. Nah, tentu ini saya nyampaikan bahwa kita sepakatnya itu Pak Ketua 25.000 per kepala, itu sepakatnya. Jadi mudah-mudahan nanti karena ini ranahnya DPW, ya memanggillah Ujang Indung itu bagaimana menyelesaikannya. Kemarin itu maksud saya supaya khususnya ibu-ibu itu diselesaikan dulu supaya jangan banyak nelpon saya. Tapi ya apa boleh buat, karena dia juga tidak bisa dihubungi, ya terputus. Akhirnya kami yang jelek. Nah, kayaknya ini ada sudah yang lari. Yang jangan ada sudah caleg yang lari juga.
Jadi itu saja yang saya harus sampaikan. Kalau mengenai nanti tanggal 12 insya Allah saya akan adakan rapat kembali, dan saya posisi di Bunyu, saya kemarin dari Tarakan, mungkin hari Rabu saya ke Tanjung Selor, atau nanti saya mau bicarakan juga apakah mau mengadakan di Bunyu saja atau di Tanjung Selor saja. Saya nanti bicarakan dengan dua anggota DPR itu mau bagaimana, dan insya Allah kita akan laksanakan apakah nanti di Pulau Bunyu atau karena Pak Dapilnya pahlawan di Pulau Bunyu, kalau Mustafa di sana, jadi ada kemungkinan terserah dia mau di mana kita laksanakan itu untuk tanggal 12 insya Allah. Itu mungkin Ketua yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti tanggal 18 kita komunikasi saja, siap saja hadir di KTT. Kebetulan masih ada gerobak di Tanjung Selor, ya enak aja. Memang sebenarnya kalau rapat-rapat ini karena Pak Ketua sibuk, lebih bagus kita datang ke KTT. Jadi tidak apa-apa kita adakan rapat pertemuan tatap muka itu di KTT aja, tidak ada masalah. Karena kita Bulungan juga dekat, Marino juga dekat, Tarakan juga dekat. Jadi bisa darat, Tarakan aja ya laut. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Yang kedua mengenai keputusan tadi, karena saya ikuti tadi DPP tentang uang setoran anggota DPR itu, ini kalau mengacu ke 20%, apakah itu tidak menjerat atau bagaimana, ya coba kita nanti pikirkan itu. Kalau 20% dari 35 juta itu, ya itu besar, itu sekitar 7 jutaan ya. Ya. Nah nanti kita coba pikirkan bersama mau bagaimana, karena saya lihat tadi itu juga kemarin Sulawesi Selatan juga itu menyampaikan ketua DPW-nya bahwa pusat hanya memutuskan untuk nilainya, DPW nanti kami bicarakan. Jadi siapa tahu nanti kalau memang anggota kita, tapi saya yakin itu tidak berat juga sih kalau 7 juta, karena 7 juta itu ya tidak ada apa-apanya sih kalau anggota DPW, saya kira tidak ada masalah.